Gimana caranya bikin karakter konsisten di Midjourney? Yang paling gampang dan super easy kayak gini. Lu pasti juga pengen kan bisa bikin karakter konsisten kayak gini di Midjourney. Dengan muka yang sama tapi berbeda latarnya, berbeda pakaiannya. Mau lo ada di New York, mau lo ada di Mesir, mau lo ada di Candi Borobudur, mau dimanapun. Atau enggak lo bisa ganti stylenya jadi style kartun. Atau enggak style anime. Dan masih banyak lagi peluang gambar yang bisa dihasilkan. Itu pun semua bisa cuy. Penasaran caranya? Oke, yang baru pertama kali kunjungin channel ini, kenalin gue Tutur di channel Mastur yang bakalan bantuin lo buat menggunakan AI tools menghasilkan AI art apapun, baik gambar, movie trailer, video animation maupun musik gitu cuy, dengan cara yang paling gampang, paling mudah. Walaupun lo nggak bisa bahasa Inggris, langsung strike forward aja gitu cuy, to the point. Yang mesti lo lakukan pertama-tama adalah ngebangun karakternya dulu. Di sini lo mau karakter kayak gimana? Nah, di sini gue kenalin ke lo yang namanya karakter Mamang Garong cuy. Siapa sih Bang Mamang Garong? Yaitu Xmood. Nah, apa sih ngap? Xmood itu adalah eksekutif muda cuy, yang memiliki tampang ganteng, gahar, perkasa lah. Nah, habis itu kita coba nih buat prompt sederhana lagi dari karakter tersebut. Kita buat ganti baju dan latar belakangnya. Dari si Mamang Garong ini, gue pengen dia muncul lagi dengan baju dan background yang berbeda. Gue pengen dia jadi astronot gitu, pakai baju astronot. Latar belakangnya itu adalah pintu roket cuy. Dia jadi udah di luar pintu roket gitu. Habis itu kita tinggal ketik aja si ref. Kita drag and drop karakter yang udah kita bangun sebelumnya. Linknya pasti langsung muncul di bagian prompt box. Habis itu kita coba klik enter. Kita lihat hasilnya. Nah, lu bakalan dapat hasil kayak gini cuy. Nah, gimana nih? Satisfying banget gak? Si Mamang Garong ini muncul dengan baju yang berbeda dan backgroundnya beda juga. Keren banget kan ngap? Nah, lu coba bayangin dah, banyak banget kreasi yang bisa dihasilin dari AI image generator ini. Peluang yang bisa kita hasilkan dari karakter ini, mau kita jadiin apapun. Nah, di sini gue pengen denger dong pendapat kalian, atau nggak udah kalian coba bagaimana konsistennya karakter yang bisa dibuat di Midjourney di kolom komentar cuy. Langsung lo isi aja. Apa kalau dapat ilmu baru atau enggak lo dapat insight baru atau enggak ekspektasi baru gitu dari fitur karakter konsisten ini. Tapi nih ngap, tapi yang paling penting, di fitur ini masih ada kekurangannya, belum terlalu sempurna. Lu bisa lihat dari hasil yang jadi barusan. Hasil yang barusan itu beda sama promnya. Buat kasus ini, bajunya nggak jadi baju astronot. Padahal di prom udah ada kata astronot, astronot suit yang kita pengenin gitu. Tapi si Xmood ini masih bertahan gitu, pakai baju Xmoodnya cuy, nggak mau ganti baju astronot. Nah, jadi poin pentingnya adalah wajahnya emang konsisten, tapi dia nggak merubah bajunya. Nah, itu kelemahan utama di fitur ini. Tapi tenang coy, Midjourney udah ngasih solusinya dengan menambahkan parameter yang namanya dash dash CW, karakter wake, cewek. Nah, di sini kita bisa ngasih nilai dari 0 sampai 100 untuk value-nya, karakter wake-nya. Di mana nilai tersebut mempengaruhi bobot referensi dari karakter yang kita masukkan. Cuman ini sebenarnya bikin gue bingung gitu. Promnya jadi makin panjang, makin tambah banyak, bikin ruwet lah. Udah ada linknya, ada parameternya, ntar ada stylizationnya lagi, ada aspek rasionya lagi. Nah, ini yang paling penting cuy. Gue pengen ngasih tips rahasia buat lo, gimana caranya bikin promptnya itu jadi sesimpel mungkin, yaitu dengan buat yang namanya shortcut. Di sini gue bikin shortcutnya, gue usahain supaya semudah mungkin dipahamin dan kagak kecepatan gue ngejelasinnya ke abang-abang sekalian ya. Nah, gue bikin shortcut ini supaya prompt yang gue buat kagak kebanyakan dan bikin pusing lagi cuy. Kita bakal masukin link karakter reference-nya jadi lebih singkat di sini dari si Mamang Garong ini supaya lebih pendek. Jadi karakter referensinya lebih pendek gitu. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita tulis di sini slice prefer option set. Terus kita klik plus more di situ buat menambahkan box atau kotak satu lagi untuk kita isi link di situ cuy. Nah, di kotak value-nya ini kita pas tekan aja link dari karakter reference-nya. Terus di bagian option, gua namain karakternya si Mamang Garong 1. Lu bisa namain apapun, yang paling gampang lo inget, yang paling gampang lo ketikin nanti di prompt. Nah, ketika gue enter, lo bisa lihat, kita udah dapat setting dari shortcutnya cuy. Mamang Garong 1 yang berisi link karakter referensi kita. Abis itu kita tinggal bikin aja prompt sesuai dengan imajinasi kita. Mulai dari yang lo mau pakai astronot, mau lo di Paris, mau di belakang Candi Borobudur, mau lo di belakangnya lagi di Mesir, dan sebagainya cuy. Kita mulai dari yang astronot dulu dah. Sesimpel kita buat prompt yang sederhana, kayak yang udah gue tulis ini. Kemudian gue mau yang di Mesir.
kita buat lagi promnya dengan Egypt Cloud atau pakaian di Mesir kayak orang-orang Egypt gitu. Terus backgroundnya background di Egypt, background di Mesir dengan piramid dan pasir-pasir banyak gitu sebagai ciri khas utamanya cuy. Terus kita kasih des Mamang Garong. Dia langsung muncul link dari karakter reference-nya. Nah ini dia hasilnya cuy. Gue paling suka sih sama yang nomor 2 sama nomor 4. Tuh kece banget asli. Nah yang terakhir gue pingin dia ada di Paris, dipakai pakaian tradisional Paris. Terus di belakangnya ciri khasnya adalah Menara Eiffel. Nah lo bisa lihat di sini yang paling kece itu ada di nomor 1 sama nomor 3 ataupun nomor 2 kalau lo pada suka. Kalau gue sih lebih prefer ke nomor 1 dan nomor 2 cuy. Nah kenapa gue di sini bikin template prom yang paling gampang buat lo cobain? Karena apa? Kita nggak perlu bikin prom yang susah-susah gitu cuy buat awal-awal. Gimana cara kita bisa bikin AI ini wujudin apa yang kita pengen dulu? Itu aja udah bagus. Jadi nggak perlu lo bikin yang ribet-ribet kayak lu tambahin apa kek situasinya, wajahnya sedih, wajahnya senang, itu nggak perlu karena di sini kita cuman buat bikin gambar, bukan buat video animation. Nah kalau lu pingin nambahin kayak sentuhan sedikit, misalnya yang lagi di bagian astronot, lu pingin nambahin helm, itu bisa holding helmet. Atau enggak lu pingin ada yang megang obor pas lagi di mana, di Paris atau enggak di Mesir, itu tinggal lu tambahin aja dikit. Jadi nggak perlu banyak-banyak supaya paham dulu nih konsepnya, bikin prom yang gampang tapi hasilnya bagus gimana gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet cuy. Nah lanjut lagi, kenapa gue masukin karakter wake-nya 30 seperti yang lo pada lihat? Di sini adalah gue pingin membalancekan gitu pengaruh dari karakter wake ini. Apakah dia cuma mempertahankan muka dan bajunya? Apakah dia cuma mempertahankan mukanya doang tapi bajunya tetap? Nah di sini gue coba eksperimen supaya lo kelihatan gitu bedanya. Gimana dari 0 sampai 100 ketika gue pakai karakter wake-nya 100 sama karakter wake-nya 0. Lo bisa lihat sendiri nih cuy. Ketika gue masukin karakter wake-nya 100, dia cenderung mempertahankan pakaiannya. Tapi mukanya beda-beda. Gak mempertahankan karakteristik dari wajahnya yang awal-awal. Sedangkan kalau 0, wajahnya ini lebih cenderung sama gitu. Dan pakaiannya pun berbeda. Tapi tetap gak terlalu mempertahankan banget lah fitur-fitur di wajahnya gitu. Kayak ada tambahan jenggotnya gak terlalu ini, gak ada tambahan garisnya nih harusnya kan. Di situ nggak ada dia. Nah yang bagus gimana ketika kita ngambil tengah-tengah, mungkin lo bisa coba di 20, 30 atau enggak karakter wake-nya lo atur di 50 angkanya. Nah lanjut cuy, gimana caranya ketika kita pakai foto selfie kita gitu. Ini hal yang cukup menarik ya. Gue coba kan upload foto selfie gue yang mukanya kocak ini tuh ya. Lo bisa lihat nih, gue udah upload. Terus gue masukin beberapa prompt buat menghasilkan gambar sesuai dengan karakteristik muka gue kayak Indonesian man gitu, pakai kacamata ya kan. Masukin, gue enter, dan lo lihat cuy hasilnya kocak banget, gak ada yang sama sekali mirip, bahkan muka itu lebih ganteng dari gue cuy, tapi ada yang jerawatnya gede-gede juga sih. Nah di sini tuh kita bisa tahu gitu bahwa sebenarnya gak bisa kalau make muka kita langsung terus dirubah gitu. Midjourney juga menegaskan gitu kalau sumber dari luar itu gak bakalan bisa hasilnya sama dengan sumber itu, paling bisa menyerupai dengan prompt yang sesuai. Jadi kreativitas kita bikin prompt gitu. Di sinilah ketika prompt engineer membuat suatu prompt untuk mewujudkan gambar yang dia pengen. Di situ manipulasinya, gimana caranya mendekati objek dari luar ini. Kayak gue yang pernah bikin batik gitu kan, gue kan ngetrain gitu, training AI ini dengan data-data batik yang udah ada gitu. Nah buat kasus muka gue, dia nggak bisa, benar-benar nggak bisa di Midjourney, kecuali kalau lo pingin ngerubah muka dengan baju lain atau background yang lain, lo bisa yang namanya make swap face gitu. Jadi muka lo di swap gitu, ada namanya di website lain, lo cari aja AI swap face gitu. Itu bisa kalau untuk kasus merubah muka pakai AI gitu. Nah buat yang selanjutnya ngap, gue pingin bikin foto polaroid dari Indonesian Instagram model gitu. Nah di sini kita buat dulu promptnya standar, kita buat dulu karakternya. Nah selanjutnya gue pingin menambahkan sentuhan tapi dengan karakter reference karakter yang dari nomor 3 itu. Nah di sini gue pingin buat jadi kayak di film Hollywood gitu, dengan karakter yang lebih chibi, dengan lebih modern, dan fotonya lebih apik lah. Kalau fotonya ada pembengkokan data gitu, konstruktivisme, buset susah banget gue ngomongnya. Nah terus gue tambahin itu, kita kasihkan tanda kurung, kita kasih style, terus kita masukin semua parameternya gitu, dari chaosnya, stylenya, terserah mau masukin berapapun. Habis itu kita enter. Nah di sini kalau misalkan menggunakan tanda kurung seperti ini, kita harus dalam turbo mode gitu, karena menghasilkan beberapa image, karena yang di dalam kurung ada 6, jadi dia
memproses 6 antrian gitu cuy. Nah ini hasilnya gue suka sih sebenarnya. Yang paling gue suka nih dari yang pertama itu yang di nomor 2, nomor 4 nih benar-benar bagus, ada glitchnya kelihatan, foto polaroid nih jelas banget. Kalau nomor 1 ini kelihatan konstruktivismenya tuh kelihatan nomor 1. Nah nomor 4 nih keren banget, asli kayak jadul banget gitu, foto Hollywood kunonya kelihatan. Nomor 2 juga. Terus selanjutnya ini nomor 1 gue suka, nomor 4 bener-bener keren lah. Pokoknya lu cobain aja biar bisa seru-seruan juga kayak gini cuy. Asli. Sampai yang terakhir ini kelihatan banget pembelokan datanya nih, konstruktivismenya, terus ada glitchnya kelihatan jelas banget. Oke cuy, selanjutnya kita coba yang di website Midjourney Alpha-nya. Pertama kita klik dulu yang di tanda tambahnya itu. Setelah kita cari gambar Spider-Man ya, di sini gue pengen buat Spider-Man ala-ala pakai pakaian polisi gitu, pakai seragam polisi, topi polisi ya kan. Setelah kita drag, di sini ada banyak pilihan dari yang use as image prompt, itu bisa buat mode blend, gabung-gabungin gambar. Terus ada yang namanya style reference, jadi langsung aja bisa ditekan doang, kita nggak perlu dash as ref. Terus juga ada yang namanya character reference, si ref langsung kita tekan aja yang bentuknya logo orang ini. Nah kita buat prompt sederhananya aja kayak Spider-Man with police uniform or police staff gitu kan. Terus di latar belakangnya itu kantor polisi, kita masukin juga karakter weight-nya 0 supaya cuman berubah pakaiannya dan latar belakangnya aja, tapi wujudnya tetap Spider-Man gitu cuy. Nah kita enter, terus tunggu prosesnya, dan hasilnya kayak gini cuy, keren banget. Gue suka yang nomor 1 nih, lucu sih, lebih ke arah gambar komedi. Sama yang 2 kelihatan dark Spider-Man pakai police hat gitu kan, ini real banget sih, kelihatannya keren. Kalau yang 2 lainnya aneh, inilah kelemahannya, kadang-kadang ada kekurangannya juga. Mungkin ada dari prom gue yang masukin salah, lo bisa komen aja salah prom gue di mana, kita diskusi bareng-bareng ya. Mungkin sekian video dari gue cuy. Kira-kira topik apa lagi yang perlu gue bahas, bisa lo tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Gua tutur, see ya.